warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti ajma'in wa ila hadrati syekhuna wa mursyiduna al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil allam alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ahyana ala dinil islam wa amatana insyaallah fi husnil khitam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan musilatan lana ilal jannati daris salam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh syafi'u yawmaz diham wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala ali wa ashabihil kiram. Qala Allah ta'ala wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzikrus salihin kafaratun anidz dzunub wa inda dzikrus salihin tanzilur rahmah wa tahsulul barakah. Al hadis au kama qala. Allahu hadiri Allahu nadiri Allahu syahidun alayya wa wa ma'i wa wa mu'ini wa wa bikulli syai'in muhit. Amma ba'du. Hadratal ulama wal masyayikh rahimakumullah, khususan guru agung kita pangersa Abah Sepuh, pangersa Abah Anom, pangersa Umi, pangersa muda dan seluruh keluarga pesantren Suralaya. Semoga beliau-beliau dalam lindungan Allah senantiasa mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wakil talqin dimanapun berada, para mubaligh dan mubalighah, khususnya Dr. Haji Jamaluddin MAG dan seluruh para ustadz yang hadir, ikhwan akhwat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul, ditakdirkan Allah dalam keadaan sehat. Semoga perkumpulan kita dijadikan jama'an marhuman, amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat ingkang berbahagia, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semangat semuanya? Yakin semangat? 3 jam kuat kira-kira? Insya Allah. Enggak Al-Matri 30 menit tadi ya. 45. Agar kita semakin semangat, tirukan saya bilang Suryalaya jenengan hadir tetap jaya. Oke? Ya? Setuju? Suryalaya. Orang serentak. Ibu-ibu
Ahwat. Suryalaya. Yang kedua, tetap kaya. Pengikut Suryalaya harus kaya, minimal kaya Suryalaya. Jaya lagi, kaya. Yang pertama jaya, yang kedua kaya. Yang ketiga raya. Raya itu rejo, rame, dan seterusnya. Kita yakin Suralaya semakin berkembang pesat meskipun telah ditinggalkan secara rohani oleh guru kita. Suryalaya. Jaya lagi. Jaya, kaya, raya. Yang keempat, daya. Daya itu kuat. Dihantam sana, kuat. Tetap, mak. Di sana tempat. Senggol sana, senggol sendiri. Karena kita benar, kita harus Suryalaya. Terakhir naya. Naya itu sehat selalu, sumringah, senyum. Meskipun hutangnya banyak tetap, makanya Suryalaya tetap naya. Suryalaya. Hafal nggih 5 nggih? Jaya, kaya, raya, daya, naya. Hafal enggak? Hafal ya? Saya ulangi. Suryalaya. 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 Alhamdulillah. Sudah itu aja ya. Sini saya bagian kesuryalayaan. Sebelumnya saya mohon izin pada seluruh LDTKN baik tingkat pusat sampai ke perwakilan dan pembantu perwakilan, khususnya pusat Pak Muhammad Qadir dan seluruh staf-stafnya. Ikhwan akhwat yang berbahagia, tentu nama Suryalaya adalah salah satu nama yang tidak asing bagi kita, terutama para ikhwan. Tapi saya yakin tidak semuanya ikhwan mengerti tentang apa Suryalaya itu. Maka izinkan kami pada kesempatan ini membahas sedikit tentang Suryalaya. Suryalaya itu terdiri dari 2 kata surya dan laya. Itu bahasa apa kurang jelas ya pokoknya. Artinya ada yang mengatakan bahasa Sanskerta ataupun yang lainnya. Surya artinya adalah matahari. Kemudian laya berarti tempat terbitnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Suryalaya adalah tempat terbitnya matahari. Kita tahu matahari adalah satu ciptaan Allah yang sangat dibutuhkan oleh makhluk-makhluk yang ada di seluruh muka bumi. Rasanya tidak mungkin kita akan bisa hidup tanpa matahari. Terjadi gerhana sedikit saja kita sudah bingung. Maka di situ matahari adalah merupakan satu makhluk yang sangat penting kedudukannya. Oleh karena itu, Suryalaya bisa diartikan adalah salah satu tempat di bumi yang sangat dibutuhkan. Kemudian dalam grammar Arab, literatur Arab atau majas Arab, kata matahari yaitu matla'ish syamsi. Asyamsu itu kebanyakan dimaknai dengan hidayah atau sumber daripada cahaya atau sesuatu yang sangat terpenting sekali, pimpinan dan seluruhnya. Maka dalam Abdurrahman Ad-Dibai dalam tibanya mengatakan memuji baginda Rasul, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri.
anta iksiru wa ghalli, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wahai baginda Rasul, engkau adalah matahari, engkau adalah bulan purnama. Artinya apa? Beliau adalah pusat pimpinan daripada seluruh alam, pembawa hidayah daripada Allah, pembawa rahmat daripada Allah untuk semesta alam. Maka mau tidak mau, karena nama tempat ini ada Suryalaya, berarti adalah pembawa rahmat, pembawa hidayah. Maka Suryalaya disebut dengan Matlaul Hidayah. Dengan arti lain bahwa barang siapa mau datang ke Suryalaya dengan bersungguh-sungguh, janjinya pasti akan mendapatkan hidayah. Karena termasuk terbitnya matahari, Matlaul Hidayah di situ. Kemudian dalam sebagian doa para sufi, kata Samsun, kata Komarun ini juga bermakna hidayah. Sebagaimana dalam salat itu, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, cahaya, berilah terang, sinarilah hati kami dengan cahaya hidayahmu, cahaya petunjukmu, sebagaimana engkau menyinari bumimu dengan sinar matahari dan rembulanmu selama-lamanya. Maka kalau ikhwan datang ke Suryalaya meskipun hanya 1 bulan sekali, pas acara manaqibah, atau hanya setahun sekali, mungkin hanya untuk silaturahim pas hari raya, artinya kita itu mengecas kembali. Ada yang jauh dari Sumatera, ada, bahkan dari Singapura ada, saya dari Jawa Timur jauh ke sini untuk mengecas hati ini dengan pancaran karomah barokah Syekh Mursyid. Hati kita senantiasa mendapatkan cahaya hidayah. Kemudian sebagian ikhwan mungkin pernah melihat ataupun mendengar film Angkling Dharma. Pernah apa enggak? Pernah. Senang apanya kira-kira? Apa? Berantemnya. Kalau saya itu senang betul legenda itu. Ilmunya, wah ini macam-macam di situ. Di situ ada satu kata yang menyebut Suryalaya. Iya apa enggak? Wah jenengan enggak berantemnya sih. Lah di situ Suryalaya itu adalah tempat yang tinggi, tempatnya orang-orang pilihan, orang-orang punya derajat tinggi. Mereka tidak mengurusi jabatan, tidak mengurusi dunia, hanya fokus untuk menyembah dewanya. Itu satu tempat yang disebut dalam kisah Angkling Dharma, tingkat tertinggi di situ. Maka ini menarik bagi kita yang masuk ke pusaran Suryalaya, berarti kita adalah orang-orang calon orang yang tinggi dan orang-orang pilihan. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin.
Kemudian kata suryalaya ditambahi dan diawali dengan kesuryalayaan. Itu bisa masuk kalau dalam grammar Arab adalah masdar di situ. Artinya kata benda kemudian masdar. Suryalaya berarti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suryalaya. Kesuryalayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suryalaya. Maka ketika menyebut kata suryalaya, kesuryalayaan, mau tidak mau kita tidak akan terlepas daripada dua tokoh penting, yakni pangersa Abah Sepuh dan penerusnya yaitu pangersa Abah Anom sebagai guru besar, mursyid besar TKN Thariqah Qadir Saban Bandiyah. Kemudian yang datang ke suryalaya, siapapun di situ mesti berhubungan dengan suryalaya, punya hubungan dengan suryalaya. Meskipun pada awalnya terkadang ini ada sesuatu yang kurang tidak cocok dengan suryalaya. Kan banyak kisah di situ. Apa suryalaya itu? Ajaran apa suryalaya itu? Dan seterusnya. Tapi lambat laun dengan beriringnya waktu, karena suryalaya adalah tempat terbitnya hidayah, tempat terbitnya rahmatnya Allah, mereka mendapatkan cahaya barokah daripada mursyid Abah Anom dan Abah Sepuh. Akhirnya mereka tunduk, mau menjadi pengamal, menjadi ikhwan daripada TKN Suryalaya. Kemudian kalau dihubungkan antara murid dan mahabbahnya dan mursyidnya, maka hubungan yang paling terindah, yang paling wajib adalah mahabbah, cinta. Dalam satu kata mutiara Arab ada perkataan al-mahabbatu bila tabi'atin kidbah, at-tabi'atu bila mahabbatin farghah. Cinta tanpa adanya pengikutan itu berarti dusta. Kita datang ke sini dengan dasar cinta kepada Abah Anom. Jauh-jauh kita dari negeri kita yang jauh ke sini dengan tujuan mahabbah kepada Abah Anom. Akan tetapi cinta kita ini tidak disertai dengan pengikutan, mengikuti, mencontoh, mengamalkan daripada ajaran beliau, maka cinta kita dikatakan cinta dusta, cinta yang palsu. Meskipun banyak, saya muhibbinnya Suryalaya, saya pecinta Suryalaya, pecinta Abah Anom, tapi sayang mereka tidak mengikuti sama sekali. Begitu cintanya, posternya Abah Anom dipajang begitu besar, kalender kurang besar lagi, karena mereka katanya cinta tapi tidak pernah mengikuti sama sekali. Ini rugi, dusta, cintanya cinta imitasi. Selanjutnya ada sebagian yang mengatakan di situ mengikuti Abah Anom tapi tanpa didasari dengan cinta yang tulus, ini tergolong hampa. Senang mengikuti beliau, ajarannya beliau, sudah beberapa kali talqin, bahkan
menjadi ikhwan beberapa tahun lamanya, tapi cintanya kurang tulus, cintanya kurang mendalam, maka ini adalah hamba. Maka mau tidak mau, cinta kita harus dibuktikan dengan mengikuti, dengan mencontoh daripada beliau. Dan di antara cara mengikuti yang terbaik adalah berkhidmah. Apa khidmah? Ngabdi. Mengabdi pada guru. Maka kita sering mendengarkan khidmah ilmiah, khidmah amaliyah. Ketika kita sudah dibaiat, sudah datang ke Suryalaya, ya Syekh, saya datang ke sini, tolong saya dibaiat, saya ditalqin. Maka untuk membuktikan semuanya itu harus kita berkhidmah. Dan khidmah yang paling utama adalah khidmah amaliyah. Maka yang terpenting itu, kita tengok kembali diri kita masing-masing yang telah menjadi ikhwan, yang telah talqin kepada Ahmad Anom. Jangan lihat lamanya kita mengikuti daripada TKN, tapi khidmah kita seberapa terhadap Surlaya, khidmah kita seberapa terhadap guru mursyid kita, terutama khidmah amaliyah. Maka kita sering para mubaligh bilang, ayo amaliyah terus. Jangan mentang-mentang kita punya mursyid yang kamil mukamil, khidmahnya Saina sendiri. Bagaimana Saina sendiri? Ya kita sering jamak, sering qashar terus. Nggih. 165 menjadi 3. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Itu bolak-balik. Kapan khidmah ilmiah kita? Kapan khidmah amaliyah kita? Kalau kita sering daripada mengurangi daripada amaliyah. Begitu juga amalan-amalan lainnya, ya khataman, manakiban harus diupayakan betul agar kita menjadi benar-benar mahabbah kepada beliau, benar-benar khidmah kepada beliau, terutama khidmah amaliyah. Manakiban minimal 1 bulan sekali, khataman minimal 1 minggu sekali. Jangan-jangan kita itu terkadang manakiban kalau menjadi petugas dok, kalau tidak menjadi petugas tidak. Kembali lagi kita tengok seberapa amaliyah kita yang membuktikan khidmah kita kepada guru mursyid. Kemudian kata khidmah itu terangkai daripada 3 huruf. Yang pertama adalah kha, dal, kemudian mim. Kha artinya adalah murni, khalaso. Artinya bahwa setiap ikhwan setelah dirinya dibaiat, ditalqin, kemudian khidmah amaliyah hendaknya mempunyai karakter yang murni, karakter yang mukhlis, karakter yang ikhlas, sebagaimana jargon daripada thariqah yang diajarkan guru-guru kita dan orang sufi. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifata. Camkan betul itu. Meskipun kita sering belok ke sana kemari, tapi berusaha untuk lurus istiqomah terus. Jangan sampai kita berbelok arah, jangan sampai kita tergoda dengan apapun, karena tujuan kita adalah ilahi anta maksudi. Kemudian yang kedua adalah dawam. Artinya adalah istiqomah, kontinu, langgeng. Amaliyah kita berusaha betul untuk langgeng, untuk istiqomah. Jangan kalau bulan agak
seret ekonominya, amalahnya berkurang. Bukan istiqomah. Kalau keadaan hati tidak nyaman, enggak usah manakiban, enggak usah mana. Kurang dawam. Berarti bukan khidmah. Kemudian di situ ditutup dengan mim yang artinya mamlakah, menjadi karakter yang tertancap dalam diri kita ini. Kita itu sebagai daripada murid Abah Anom, sebagai khodimnya Abah Anom, pengikut Abah Anom, senantiasa khidmah kepada Abah Anom. Khidmah itu apa sih? Dasarnya apa sih khidmah itu? Apakah ada dasarnya? Ada. Pimpinannya daripada seluruh mursyid, yakni baginda Rasul Muhammad SAW, punya murid namanya sahabat. Lah para sahabat ini rata-rata kebanyakan adalah khidmah kepada baginda Rasul. Yang paling terkenal adalah masyhur Anas bin Malik. Beliau berkhidmah kepada baginda Rasul sebanyak 40 tahun lamanya. Tidak dibayar, tidak mendapatkan apa-apa, cuma mendapatkan keberkahan daripada Rasul, doa Rasul. Kita pun begitu, ketika kita sudah ditalkin oleh baginda guru kita, maka hendaknya kita berkhidmah dengan apapun di situ. Jangan berharap apa-apa. Harus kholaso tadi, harus langgeng dan menjadi karakter bahwa kita itu adalah khodimnya daripada pangersa Abah. Kemudian sahabat Sauban dan lain-lainnya. Dan yang paling masyhur adalah para sahabat Ansor. Ketika Nabi terusir di negerinya, kemudian Nabi berhijrah, orang-orang Madinah. Mereka mendapatkan kabar Nabi akan hijrah ke Madinah. Apa beliau makan? Mereka bergembira di sini. Begitu gembiranya sehingga ketika baginda Nabi sampai kepada Madinah ditabawi. Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ala anillahi da. Senang luar biasa. Senangnya bukan tidak senang. Akhirnya begitu senangnya mereka itu kepingin menjamu Nabi. Nabi dipersilakan di situ. Rebutan. Nabi di rumah saya saja, Nabi di rumah saya saja. Akhirnya Nabi berjalan, akhirnya pilih ontaku ini yang akan menentukan di mana saya akan nanti berlabuh. Kemudian seluruh daripada apa yang ada di Madinah, hartanya, perkebunannya dan semuanya diperuntukkan kepada baginda Rasul. Terserah Nabi ini semuanya hanya engkau untuk engkau, sehingga itulah sebutan dengan Madinatur Rasul. Asalnya adalah Yasrib, bukan nama Madinah. Ketika Nabi sampai situ menjadi Madinatur Rasul. Coba kita bandingkan. Seandainya guru kita rawuh tendalam kita atau ke rumah kita, ke desa kita, apa yang kita persembahkan? Coba. Adakah yang berani? Abah Anom silakan, hartaku semuanya engkau ambil. Ada. Mikir-mikir. Silakan engkau ambil semuanya apa yang ada di sini. Begitu cintanya sahabat Ansor sehingga seluruh apa yang ada di Madinah dipersembahkan untuk baginda Rasul. Itu khidmahnya luar biasa. Nah, tinggal kita sebagai pengikut Abah Anom, pecinta Abah Anom, mampukah kita berkhidmah sebagaimana sahabat Ansor di situ? Sudah waktunya. Sudah terakhir. Dalam kitab Jamil Usul fil Auliya
Syekh Am Hamsonawi, beliau mengatakan ada beberapa adab seorang murid terhadap gurunya mursyid. Apa yang pertama di antara adalah ketika seorang murid telah yakin betul kepada seorang mursyidnya, yakin apa? Bahwa mursyidnya, gurunya adalah perantaranya untuk bisa usul kepada Allah. Kemudian dirinya itu pasrah, tunduk, ridho, rela dengan segala keputusan, tindakan dan perlakuan daripada guru mursyidnya terhadap dirinya. Itu sebagian adab daripada seorang murid terhadap mursyid. Setelah kita ditalqin mengaku murid Aba Anom, maka kita harus pasrah, tunduk, ridho dengan segala keputusan daripada beliau. Apa yang diperintahkan, tunduk, tidak boleh protes. Keputusannya sudah menjadi kita ridho dohir dan batin. Kemudian yahdimu bil mali wal badan, kita harus sanggup berkhidmah dengan harta kita dan badan kita, jiwa raga kita. Sekali lagi kita harus bertanya kepada diri, sudahkah kita berkhidmah kepada guru kita dengan harta kita, dengan badan kita, pemikiran kita, sudahkah? Seberapakah kita khidmah kepada guru mursyid? Coba saya tanya, kita sebagai seorang murid kewajiban membayar daripada iuran berapa? Berapa? 5.000 ya? 5.000 itu satu bulan. Satu bulan. Kira-kira kita sudah lunas atau enggak? Minim itu. Saya itu sudah peneliti tarekat di Indonesia, nggih. Saya itu termasuk kader NU dan seterusnya, terutama bidang ketarekotan itu meneliti tentang dana-dana itu. Di Suralaya masalah dana itu paling kecil sekali. Coba bayangkan, kita tidak diwajibkan ya, setengah diwajibkan hanya 5.000. Kalau di tarekat lainnya di Jawa Timur sana itu kan banyak di tarekat Jawa Timur itu. Setiap hadir itu 50. Belum nanti ketika berkunjung semuanya itu seakan-akan menjadi kewajiban. Nah, kita di Suralaya 5.000 itu tergantung kita mau terserah, nggak mau terserah. Kembali kalau kita mau khidmah kepada guru, mau mengaku cinta guru, berkhidmah dengan harta kita, 5.000 berapa? Dibandingkan dengan satu talqin, satu kalimat yang menjadi penentu daripada kehidupan kita dunia dan akhirat. Satu kalimat yang menjadi juru selamat nanti ketika kita di yaumil kiamah. Coba bayangkan, oleh talqin, oleh cuma bayar 5.000. Hinanya di mana kita di mata seorang mursyid? Loh, kita kok mengaku khidmah. Kalau kita mengaku khidmah seperti tadi, sahabat Anas khidmah kepada baginda beberapa tahun, sahabat Ansor segalanya diberikan kepada baginda Rasulullah. Kita 5.000 satu bulan terkadang masih nunggak, terkadang masih dan seterusnya. Terkadang di sini malah makan yang banyak, iya enggak? Iya enggak? Mau khidmah dengan harta bagaimana kita itu? Apalagi dengan badan kita. Kita datang kemudian menyapu Suralaya, rasanya tidak mungkin, malah mengotori, iya enggak? Dan seterusnya. Dan yang terpenting adalah menjaga kehormatan daripada guru kita, marwah daripada Suryala itu penting. Karena banyak sekali murid itu gara-gara tingkah seseorang oknum daripada murid
nama Suryalaya menjadi tercoreng. Gara-gara satu oknum murid Suryalaya sehingga nama Suryalaya, marwah beliau Aba Anom yang begitu hebatnya menjadi hina. Terutama amalan-amalan kita. Artinya jangan kita mengaku Suryalaya dulu kalau kita tidak bisa melakukan daripada peringatan Aba Sepuh yaitu tambih. Maka yang terpenting adalah tambih, ingat tambih, Suryalaya tambih. Ikhwan harus ingat betul tentang tambih. Jangan mengaku Suryalaya sering buat ona dan seterusnya. Di daerahnya tidak memberi manfaat, apalagi di keluarganya, zikirnya kencang tapi amaliyah sehari-hari jauh daripada tambih. Kapan khidmah kita menjaga marwah daripada Suryalaya dan guru agung kita. Kemudian li'anna jaharul iradati wal mahabbati la yatabayyan illa bihadzal tariq. Karena sesungguhnya mutiara keinginan dan cinta itu tidak bisa dijelaskan kecuali dengan cara ini, dengan berkhidmah. Sekali lagi, kalau kita mengaku cinta Aba Anom, cinta Suryalaya, kita harus membuktikan mutiara cinta kita dengan senantiasa berkhidmah. Berkhidmah dengan apa? Minimal amaliyah. Kalau kita diberi orang mampu, dengan harta kita, dan yang terpenting adalah menjaga nama baik, menjaga marwah daripada Suryalaya dan guru agung kita. Semoga yang hadir semuanya dijadikan menjadi murid-murid kesayangan beliau. Kita senantiasa istiqamah berkhidmah dengan amaliyah dan ilmiah, dan seandainya kita mampu, semoga kita diberi rezeki yang lengkap bisa berkhidmah dengan harta kita. Amin ya rabbal alamin. Maulaya ya maulaya Syekhuna Tajul Arifin, Maulaya ya Maulaya Syekhuna Tajul Arifin, Maulaya ya Maulaya ya Amirul Mu'minin, Maulaya ya Maulaya ya Amirul Mu'minin. Sarang-sarang La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Maulaya ya Maulaya Syekhuna sahibul wafa, Maulaya ya Maulaya Syekhuna sahibul wafa, Maulaya ya Maulaya ya anas sidqi wal wafa, Maulaya ya Maulaya ya alas sofa wal wafa. La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, Syekh Abdul Qadir Waliyullah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.